Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para pemirsa Baga TV Malang. Masih bersama saya Jo dalam rangkaian Dunia Entertainment di masa pandemi. Wow, kali ini saya sudah ada 3 narasumber kita. Kali ini mereka berbagai macam ya. Ada dari musisi, ada dari pemain film, dan juga ada dari pengusaha juga. Seperti apakah mereka? Ayo kita kenalan satu persatu. Kita kenalan dari mana dulu ya? Oh, sebelah saya ini nih. Yang paling besar, yang paling oke, yang paling sip. Namanya siapa? Selamat sore. Sore Mas, Namanya siapa? Mas Dito Mas, Mas Dito. Mas Dito asalnya di mana? dari Pagi Saji aja. Dari Pakis Saji. Dan yang kedua ini ada adik kita ya, yang imut-imut ya. Yang anaknya juga oke, dia juga suka di dunia peraktingan. Wow, peraktingan perfilman ya kayaknya. Nah, tapi nanti tanya-tanya ya. Nah, kita kenalan dulu. Selamat sore. Sore, Namanya siapa? Laila, Laila asalnya dari mana? Gunung Legi. Laila dari Gunung Legi. Ah, suaranya imut banget. Oke, yang terakhir, ini adalah salah satu musisi di Kota Malang. Beliau sudah mempunyai beberapa single, banyak banget single ya, tapi bukan single untuk yang jadi pacaran kan single kan ya, enggak ini. Tapi ini single album ya, nah, dari album. Siapakah namanya beliau? Kita kenalan dulu. Selamat sore Mas. Sore Mas, saya Angga Malang The Foundation. Malang. Anda Foundation asalnya Malang nih. Oke, ini saya ngobrol-ngobrol nih tentang di masa pandemi nih. Nah, pastinya di masa pandemi ini kan banyak banget pekerjaan yang lagi turun, ya, pasang surut segala macam. Dan kegiatan-kegiatan di sekolahan juga daring juga ya. Ini saya mau tanya-tanya ini sama yang pertama pengusaha dulu deh, dari Mas Dito ini. Mas Dito ini kan punya usaha yang namanya kafe, juga punya usaha banyak pengusaha kampus dan macam-macam lah. Kamu tanya-tanya ini, gimana di masa pandemi ini? Apakah ada kegiatan? Mungkin? Ya kalau menurut saya untuk kegiatan yang mana nih, organisasi apa bisnis? Organisasi sendiri itu ada sih Mas, cuma kita adanya itu kayak seperti online gitu, daring terus pakai aplikasi gitu. Tujuannya apa? Biar corona ini kan di Indonesia sendiri apalagi di Malang ini terus meningkat kan. Maka dari itu kayak organisasi pun itu tetap berjalan tapi cuma ya online itu menggunakan video gitu Mas. Kalau bisnis sendiri sih kalau menurut saya lebih bagusan itu media ya Mas ya. Saya sekarang lagi fokus ke media online juga tentunya. Nah, di situ itu kita akan mempromosikan seperti bisnis-bisnis orang-orang dan juga membantu apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Seperti itu Mas. Ya, banyak banget ya. Mas itu ini juga seorang pengusaha yang akan membuat usaha di masa pandemi ini. Gimana caranya nanti bisa mempekerjakan orang juga ya pastinya ya. Memberikan lahan buat teman-teman yang ada yang nggak punya pekerjaan, akhirnya dia bisa kerja juga di sini. Wow, mulia banget ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya ini sama adik Laila. Nah, adik Laila ini kan cenderungnya suka di dunia perfilman, ya. Ini saya mau tanya, sejak kapan suka di dunia perfilman? Sejak SD kelas 4. Iya, oh dulu pernah ikut lomba pas kelas 6 di Hotel Pelangi Malang. Terus nggak tahu tuh lupa. Nggak tahu. Ya, pastinya. Tapi peran apa yang paling disukai? Kayak biasa sih, nggak senang juga nggak sedih, biasa aja. Ya mungkin ya. Takut dimarahin orang tuanya. Wow. Ya. Dan yang ketiga ini saya mau ngobrol dulu sama Mas Angga. Mas Angga ini adalah seorang musisi yang dimana Mas Angga ini juga banyak banget job yang istilahnya ini ya Mas ya. Karena
ya tercancel karena pandemi ya. Wah, seperti apa? Ayo kita dengerin ceritanya Mas Angga. Silakan Mas. Kalau terimbas pasti mungkin 100% Mas ya. 100% soalnya kafe pada tutup. Terus nggak bisa kita bikin kerumunan juga kan. Kalau dari entertain kan yang penting itu. Jadi crowd yang penting kan. Semakin ramai semakin kita suka gitu. Kita senang. Berhubung pandemi kayaknya untuk yang sekarang ini kita banyak berada di rumah dan berkarya itu aja sih Mas. Makanya kan sampai MDF sampai ngeluarin album itu karena pandemi itu, karena kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita dituntut untuk kreatif di rumah gitu loh. Gimana caranya kan? Kalau kita sebagai musisi itu sih yang terpenting. Jadi jangan jangan nyerah aja loh, jangan nyerah karena kita kondisinya sekarang ini terpojok kan, apalagi terpojok dengan keadaan. Itu aja kalau dari saya, jangan menyerah untuk berkarya, itulah musisi. Oke, siap. Dan ini pertanyaan berikutnya ini kita mau tanya-tanya nih, di masa pandemi banyak banget usaha musisi, perfilman semua tercancel karena pandemi. Tapi ada juga yang masih terus berjalan meskipun di masa pandemi. Nah, seperti apakah yang boleh berjalan di masa pandemi? Kita tanya langsung sama Mas Dito. Soalnya saya tanya Mas Dito, ini yang di masa pandemi yang bisa jalan ini apa aja sih? Oke Mas Jo, yang bisa berjalan itu ya seperti saya omongkan tadi itu, kayak media online, terus kayak orang jualan baju tapi online tentunya. Ya kita tuh sering banyak apa ya mempromosikan gitu loh di sosial media seperti WA, Instagram. Itu pun juga bisa membantu bisnis di musim pandemi ini. Apalagi media itu kalau di musim pandemi ini keuntungannya lebih banyak juga pendapatan itu bisa satu hari itu sekitar kalau satu hari 10 berita itu hampir 2 jutaan gitu. Lumayan lah itu. Makanya itu saya coba untuk ke bisnis media online itu. Dan menurut saya kalau di pandemi kayak kafe-kafe itu tuh kurang kalau di musim pandemi ini. Terkecuali kalau kafe itu kayak di salah satu contohnya Sudimoro itu kan emang udah rame sebelumnya kayak gitu Mas Jo. Di masa pandemi yang boleh, tapi di anu ya ada masa jam-jamnya tertentu ya. Jadi intinya yang dulu boleh sampai malam, akhirnya dia cuman kafe cuman untuk sebentar ya, sampai paling enggak jam 10 sudah harus tutup ya. Lah di masa pandemi ini memang peningkatan ada yang naik, ada yang turun. Ya. Tapi dari sini sisi saya mau tanya lagi untuk sisi musisi ya. Nah, dari Mas Angga sendiri, Mas Angga ini kan banyak nih job yang dulunya diundang ke sana, sana, akhirnya tercancel karena pandemi. Ya, dari pandemi tercancel itu, apakah Mas Angga mengalami kerugian, ataukah gimana? Ataukah mungkin fansnya MDF tiba-tiba lo, oh nggak jadi main, waduh, akhirnya mereka merasa kayak kecewa atau apa? Ada nggak seperti itu? Mas? Silakan. Rugi ya Mas ya, yang pasti rugi. Rugi karena yang harusnya itu menjadi profit kita jadi hilang gitu loh. Makanya iya kayak gimana ya, yang penting kita nggak sampai yang ya udahlah gitu loh, maksudnya ya ayo melakukan sesuatu, itu aja sih kalau menurut saya itu. Dari adik Laila nih. Adik Laila ini kan masih pemalu ya, iya. Tapi pemalu tapi dia lebih suka di dunia perfilman ya. Oke, saya mau tanya, ada harapan apa nih? Punya harapan apa Adik Laila untuk depannya ini? Bermain di suatu film. Main di suatu film. Nah, film apa sih yang dirindukan selama ini? Kan banyak kan film-film di mana-mana. Aku pengen film drama, aku pengen film
sinetron, FTV segala macam. Ya pengen kayak FTV. Langsung selesai gitu ya. Wow. Nah, ini sama saya lagi nih. Suka duka nih. Nah, kalau saya selalu ada namanya suka dan duka. Ya, suka duka menjadi seorang pengusaha ini seperti apakah dia? Ayo kita langsung ke Mas Dito. Silakan. Oke. Mulai dari sukanya apa dukanya nih? Sukanya. Ya tentunya kalau di bisnis ini ya suka mulai belum pandemi sih Mas. Emang suka berbisnis sih. Apalagi media online itu saya tekuni sampai sekarang itu. Gimana caranya di pandemi ini saya harus dapat pendapatan uang gitu. Kalau saya nerusi seperti kafe aja, bisnis satu itu nggak mungkin bisa berjalan. Harus bisa bisnis sampingan. Ya pokoknya gimana caranya bisnis ini tetap berjalan di pandemi. Pokoknya kayak media yang tadi saya ceritakan itu Mas. Nah itu sukanya, dukanya ya Mas. Dukanya ini pandemi khususnya apalagi restoran, kafe itu cukup sepi tentunya. Tapi ya itu yang saya ceritakan yang tadi tuh, saya balikin lagi. Saya juga ya itu media online itu tentunya kayak ya kehidupannya juga hati saya juga sepi nih. Merindukan kasih sayang. Kena merona tentunya Mas. Iya itu. Nah terus di musim pandemi ini kita apalagi seperti media-media itu sangat beruntung tentunya. Apalagi koran ya, media online itu banyak peminatnya di mana? Indonesia ini. Dan pendapatannya pun lumayan banyak juga yang saya ceritakan per hari sampai per bulan itu bisa mencapai 2.500.000 itu Mas. Makanya. Iya, benar. Seperti itu Mas. Suka dukanya. Ya itu dukanya tadi itu. Sepi hati. Dukanya adalah sepi ya hatinya maksudnya. Nah,